Hai guys, balik lagi ke Vitika Ros. Mau jawab lagi pertanyaan yang masuk dari Sylvia si Hombing. Ini komenannya gini. Sebelum ini ada komenan tentang pekerja migran Indonesia yang kerja di Libya. Tapi dia itu kena tipu agensi. Karena dia tuh dijanjiin berangkat ke Turki, ternyata berangkatnya ke Timur Tengah, ke Libya. Dan sekarang dia tuh kerjanya itu 18 jam. Kerja jam 10 pagi sampai jam 4 subuh gitu loh. Jadi di sini Kak Ros mau berbagi lagi info ya guys. Kalau kalian mau kerja ke luar negeri, tolong dibaca lagi kontrak kerjanya. Jangan mau asal berangkat sayang-sayangku, cinta-cintaku ya. Tubuh kalian itu aset kalian sayangku ya. Kalau kalian mau bertahan lama kerja di luar negeri, badannya dijaga. Jangan mau diperas tenaganya. Kerja 10 jam, kerja 13 jam, kerja 18 jam, itu membunuh kamu pelan-pelan ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri, kita itu punya hak melawan kalau itu tidak sesuai dengan fakta, kalau itu tidak sesuai dengan kontrak kerja. Dan ini yang selalu Kak Ros kasih tahu wanti-wanti ya. Kalau perusahaan bikin aturan kerja 8 jam, ternyata kamu kerjanya 13 jam, kamu bisa komplain, bisa datang ke KBRI, bawa kontraknya, komplain. Kalau KBRI tidak menjawab, kamu bisa hubungi KBRI Indonesia. Itu berarti KBRI di negara-negara yang ditetapkan, yang ditugaskan, mereka nggak becus kerja. Karena kita ini sebagai warga negara ini, pekerja migran Indonesia ini menghasilkan devisa. Gaji kita tuh ada pajaknya ke Indonesia. Kalau mereka nggak mau ngurusin, lapor. Kenapa kalau kalian tidak mau melapor, kapan Indonesia kita itu akan maju gitu loh. Makanya Indonesia maju itu adalah berkat orang-orang yang mau melawan. Berkat orang-orang yang mau mengsuarakan suara. Untuk apa? Untuk membangun Indonesia lebih baik. Kita ini menghasilkan uang untuk negara kita. Kita sampai kerja ke luar negeri mempertaruhkan jiwa dan raga. Tugasnya KBRI itu adalah melindungi warga negara Indonesianya yang bekerja di negara tersebut. Ya. Jadi kalian jangan takut, intinya kalian punya kontrak, kalian punya berkas masuk legal, itu intinya. Nah permasalahannya kalau kalian tidak legal, itu yang menjadi masalah. Makanya aku selalu menyarankan kalau kalian mau kerja ke luar negeri, datang dengan legal ya, itu perlu digarisbawahi. Jangan sampai datang ilegal ya, karena kamu ilegal, kamu merugikan diri kamu sendiri ya. Nah terus yang mau aku kasih tahu lagi, kalau kalian kerja di perantauan, jangan pernah boros ya. Buat duit cadangan, buat duit darurat, simpan duitnya, jangan gila begaya. Nggak ada orang ngasih kamu makan dengan gayamu itu ya. Kalau kamu mau beli iPhone, harga iPhone 30 juta, uangmu minimal 300 juta. Kamu mau beli iPhone 30 juta, uangmu baru 20 juta, nombok 20 juta ngutang dulu. Itu namanya bodoh. Itu mental miskin. Ya. Itu namanya mental miskin. Makanya nggak maju-maju hidupnya. Duit disimpan sayang, duit disimpan. Nggak perlu kamu makan gaya. Masa mudamu pakai buat bekerja. Selesai kamu punya modal, bikin usaha di negaramu lagi. Gak usah aja selama-samanya kamu jadi budak di negara orang, memperkaya negara orang. Bodoh itu namanya. Makanya kerja yang bener, tabung duitnya, bikin usaha untuk masa depan. Nah aku ngomong gitu karena aku melakukan itu, aku menerapkan itu. Orang gak pernah tahu aku punya uang. Orang kira aku tuh orang miskin, orang kere, orang susah di luar negeri. Kenapa? Aku gak pernah mau bergaya. Tapi setelah mereka tahu tabunganku, buta matanya ya. Tabunganku banyak sayang, aku gak perlu gaya, nggak perlu, nggak butuh ya, karena aku memikirkan masa depan. Kenapa nggak beli rumah aja, beli mobil aja sekarang, ngapain ya? Aku masih punya rumah di Indonesia, punya rumah mamaku udah bagus, ngapain aku beli rumah? Aku sekarang tuh menyimpan duit buat jadi sponsor anakku ke luar negeri. Satu anak itu 500 juta sayangku, sponsor, jadi sponsor. Aku anakku 2, 1M minimal aku punya uang. Untuk apa? Untuk jadi sponsor. Belum kebutuhan mereka, belum tiket mereka, belum visa yang harus aku bikin. Kalian pikir bikin visa itu mudah, murah ya? Gak segampang dan semudah yang kalian pikirkan. Kalian pikir sewa apartemen di luar negeri itu harganya 1 juta 2 juta. Makanya kalau kalian tidak mengerti bagaimana sistem orang kerja di luar negeri, jangan ngomen
Makanya aku itu tidak pernah mau menghambur-hamburkan uang aku. Aku lebih suka nge-save duit aku. Karena apa? Karena dana darurat itu penting. Kalau kita susah, yang nolong kita kita. Makanya aku kasih tahu kalian ya, aku company yang nggak bener aku berani berkuar-kuar. Aku berhenti dari Turki itu gara-gara aku melawan bosku karena aku nggak dikasih day off kerja tiap hari. Aku komplain karena normalnya aku dapat 1 hari libur setiap minggu, ternyata aku 2 kali minggu aku nggak dikasih. Komplain lah aku, diberhentikan aku sama bos aku. Bos aku tuh punya 2 bos. Nah yang berhentiin aku tuh bos 2, dan aku lapor ke bos 1, dan bos 1 membela aku. Akhirnya aku dipertahankan 1 bulan karena dia janjiin aku bakal pulang 1 bulan lagi, karena dia nggak bisa beliin tiket aku pada bulan itu. Aku minta tiket pulang, aku bilang pulang kan, aku pulang, dan bos 1 bilang sabar ya Ici, kita bakal beliin tiket kamu bulan depan gitu ya. Aku melawan bos aku. Siapa lu tahu nggak, lu sadar nggak ngomong sama siapa? Katanya ya sadar, lu kan yang bikin jadwal. Aku lo nggak dapat libur 2 kali, makanya aku tanya, aku kan harusnya dapat jadwal libur. Ya udah lu berhenti aja. Siap, berhenti gue bilang beliin tiket gue gituin dia. Makanya aku orangnya melawan. Aku nggak suka company yang semena-mena sama pekerjanya. Tapi setelah aku berhenti, emang aku jadi orang gembel gitu. Di hire aku di Romania. Aku berkasus lagi karena apa? Company-nya kurang ajar, bikin aturan kerja nggak jelas. Masa privasi kita diatur, gaji kita dipotong-potong seenaknya. Kalian kan nggak tahu, makanya kalian jangan ngomong kalau kalian nggak tahu fakta. Aku ini bukti faktanya. Ya jangan kalian yang nggak tahu asal ngomong. Nah, kenapa aku berani melawan? Berani aku angkat kaki dari companyku yang kemarin. Terus kalian lihat, setelah lari dari company itu aku susah, aku makin merdeka. Di hire lagi sama company yang baru, dijadiin aku manajer karena mereka tahu aku tuh kerjanya bagus. Orang yang smart itu akan terlihat dari bagaimana cara bekerja, ya. Bule itu nggak sembarangan mau ngangkat kamu jadi manajer, nggak sembarangan dia milih orang. Dia nggak mau rugi, dia tahu orang ini bisa membawa company-nya jadi maju, jadi besar. Makanya dilihat, makanya kamu harus jadi orang pinter. Ditekan jangan mau, ya. Jadi makanya sekarang aku tuh mengajarkan kalian untuk jadi orang pintar, ya. Jangan mau jadi orang bodoh, ditekan-tekan kerja sekian jam, gaji sekian euro, sekian dolar, kamu enggah aja. Makanya orang tuh kebanyakan ya pekerja migran Indonesia itu nggak bisa berkembang karena itu. Ya mau aja di setir sama orang luar gitu loh. Kamu itu pinter, masalahnya kamu nggak mau memakai kepintaran kamu itu di luar negeri gitu loh. Nggak ada orang bodoh sayang, nggak ada. Intinya kamu berani atau tidak. Untuk mengambil sesuatu keputusan, kamu harus berani ngambil resiko, ya. Harus berani. Itu yang membuat kamu berkembang. Makanya aku nggak pernah stuck di tempat. Aku dari gaji paling rendah ya, aku pernah digaji $600, sampai sekarang aku bisa punya 4.000 euro per bulan, ya. Kenapa kok bisa aku punya uang segitu? Kenapa aku bisa digaji segitu? Ini sayangku, pakai. Nggak selamanya aku mau jadi orang bodoh, nggak selamanya aku mau jadi pekerja yang berada stuck di bawah. Makanya ini pakai. Aku bukan asli orang Bali, tapi kualitas aku bisa dibandingkan sama orang Eropa. Kenapa kok bisa? Aku orangnya mau belajar, aku orangnya mau dikritik, aku siap dikritik, tapi aku belajar setelah dikritik. Bukan setelah dikritik kamu nangis. Setelah kamu dikritik, kamu tuh gini, belajar. Ambil pelajarannya, bangun dirimu jadi lebih baik. Itu caranya biar sukses, ya. Kalau kamu mau stay di negara itu, cari celahnya bagaimana biar bisa stay di situ. Bagaimana caranya bisa dapat permit residen, abis itu buat usahamu sendiri. Gitu, ya. Jadi ingat, yang mau kerja di atas dari 13 jam, pikir-pikir, mau mati cepat apa mau selamat kamu hidup, ya. Itu bunuh kamu pelan-pelan. Makanya kalau kamu mau tanda tangan kontrak, lihat kontrak kerjanya. Oke? Jangan mau kerja lebih dari 40 jam, lebih dari 8 jam sehari, jangan mau. Nggak dapat libur, jangan mau, ya. Kamu mati di situ senang dia. Nggak ada dia dapat apa-apa. Kamu nggak dapat apa-apa kalau kamu mati di sana. Dia nggak ngasih apa-apa tuh orang-orang di luar negeri itu. Makanya be smart sayang cintaku, ya. Oke? Semangat.